وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin karena ada kesalahan teknis sedikit, kita ulangi. Pembahasan selanjutnya adalah pembahasan furud al-wudu. Kewajiban dalam berwudu dan sunnah-sunnahnya. Wa furudul wudu sittatu asya. Ini lightingnya udah nyala ya? Ya. Kewajiban wudu ada 6 perkara. Yang pertama adalah an-niyatu 'inda ghusl wajh. Niat ketika basuh wajah, An-niyatu itu niat adalah qasdu syai' muqtarinan bil fi'l. Menunjukkan sesuatu bersamaan, berdampingan dengan ketika kita melakukan sesuatu, yaitu ibadah. Ketika kita misalkan dalam masalah salat, contohkan untuk memudahkan pemahaman. Dalam masalah salat itu kapan kita dikatakan melakukan salat? Yaitu ketika kita takbiratul ihram dengan lafaz Allahu Akbar. Ketika lafaz Allahu Akbar, ya. Ketika kita melafadzkan A-nya itu, ya. Maka itu di awal ibadah. Nah, niat itu ketika kita mau salat, itu sudah ada niat. Allahu Akbar itu ada niat, dihadirkan dalam hati. Karena tempatnya niat itu di hati. Nah, dalam wudu begitu juga. Awal kali ibadah kita Kita ketika basuh wajah. Jadi dalam masalah niat ini yang wajib adalah ketika awal kali ibadah yang wajib. Dalam wudu itu gerakan pertama tangan, ya. Ini awal gerakan wudu, bukan awal yang wajib. Pahami ini. Awal yang wajib itu setelah kita madmadah dan istinsyak, kita membasuh wajah. Awal kali wajah terkena air itu amalan yang wajib dalam wudu. Maka di situ tempatnya, yaitu niat. Ketika awal kali menyentuh air pada wajah kita. Makanya dikatakan di sini an-niyatu 'inda ghuslil wajhi. Ya, kewajiban pertama kali niat ketika membasuh wajah. Adapun niat pada tangan ketika madmadah dan istinsyak tidak diniatkan pun sah, tetapi tidak dapat pahala niat dia. Tidak dapat pahala niat yang sunnah. Ya. Tetapi kalau dia niatkan maka dia dapat pahala sunnah. Tetapi kalau tidak diniatkan dia tidak dapat pahala sunnah, tetapi sah wudunya sah. Ya. Jadi kita katakan wudunya sah karena apa? Karena tidak wajib niat pada kondisi ini. Yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah itu sendiri. Jadi niat dengan membasuh wajah beda, ya. Kewajiban kedua adalah membasuh wajah. Wajah itu apa? Wajah itu yang ma yutawajjahu bil insan, yang seseorang kalau menghadap orang lain itu yang dia pakai adalah wajahnya, ya. Orang menghadap orang lain wajahnya, bukan dadanya, ya, bukan tangannya, tetapi wajah. Yang dia itu ketika menghadap orang lain, dia hadapkan wajahnya. Maka dikatakan di sini ghuslul wajhi. Wajah itu patokannya dari mana? Ya. Dari atas ke bawah itu berarti dari manbatus sya'r. Ya, ghaliban dari tempat tumbuhnya rambut umumnya, ya. Karena ada orang yang tumbuhnya rambut di tengah-tengah sini, ya. Ada seperti itu. Ada yang dia tidak normal. Maka yang umumnya, ya, karena syariat itu menghukumi yang umum. Ketika ada yang dia syadz atau yang menyelisihi pada umumnya, maka dia tidak dianggap. Karena yang dijadikan patokan adalah al-ghalib, yang umumnya. Dari situ dibasuh, itu bagian wajah yang wajib. Kemudian sampai ila manbatus sya'r, manbat lihyah, sampai tempat tumbuhnya lihyah. Lihyah ini yang dia nanti ada perincian hukumnya. Kalau tipis wajib dibasuh, kalau tebal dia tidak wajib sampai ke kulit. Bagian tempat tumbuhnya jenggot yang diperintahkan kita untuk pelihara, ya. Maka itu adalah batasan wajah. Jadi dia dari atas bagian tempat tumbuhnya rambut sampai ujung tempat tumbuhnya lihyah atau jenggot.
Kemudian dari kiri kanan ini ada seperti pembatas telinga itu sampai situ. Ya, itu wajib semuanya. Jadi semuanya wajib. Ya. Kemudian, ya kalau misalkan di wajah orang ada apa? Ada rambut-rambutnya. Ya, mungkin ada dia tumbuh rambut atau bulu halus ataupun agak tebal, maka tetap wajib dia basuh sampai ke kulit-kulit wajah tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, ya, yang selanjutnya ini pembahasan di sini dibahas sudah masalah lihya. Ya. Ada jenggot, ya. Jenggot itu dia melihat kepada tebal atau tipis. Tebal namanya kathif, kalau tipis namanya khafif. Kalau kathifah itu yang tebal. Patokan yang tebal kapan? Bihaitsu yura basyaratuhu fi majlisit takhatub. Ya. Ketika dia nampak atau tip yang bagian ini yang khafif, yang ringan atau tipis, yang dia nampak. Nampak bagian basyarahnya. Basyarahnya itu kulit tempat tumbuhnya jenggot itu. Di majelis takhatub, di posisi orang sedang berhadapan, sedang berkomunikasi. Kita kalau komunikasi kan jaraknya paling setengah meter atau 1 meter ya. 1 meter, setengah meter. Orang berkomunikasi. Tidak ada orang berkomunikasi jaraknya depannya seperti ini atau jauh sekali ya. Yang adanya seperti umumnya orang dekat, jaraknya tidak terlalu jauh. Maka itu kalau dia melihat bagian kulit kita ketika ada jenggotnya, bagian kulit itu terlihat, maka itu namanya khafif, berarti halus, tidak tebal, tidak lebat. Maka kalau misalkan tidak lebat, dia wajib basyarahnya ini dibasuh. Ya, wajib dikenakan air. Wajib air itu sampai ke bagian kulit. Kalau tidak sah wudunya. Ya. Kalau dia kathif, yaitu tebal, maka tidak wajib. Hanya disunahkan dia melakukan takhlil, yaitu menyela-nyela bagian jenggotnya. Itu meskipun dia kondisi haji. Ya. Kenapa dikaitkan haji? Haji itu ada pembahasan. Kalau ada jatuh 1, 2, 3 dari jenggot kita ini, maka bisa kena pelanggaran ya, kena dam nantinya. Nah, itu kalau misalkan sebab kita melakukan takhlil ini membuat jatuh seperti tadi, yang tadi rambut atau jenggot kita, maka pelanggaran. Oleh karenanya ada pembahasannya. Apakah tetap disunahkan takhlil? Karena Nabi SAW melakukan takhlil, yaitu menyela-nyela jenggot. Maka dalam mazhab Syafi'i tetap disunahkan meskipun posisi sedang ihram, sedang haji umroh. Tetapi birifqin, dengan lembut, ya, tidak kuat. Ya, tidak kasar ditarik seperti itu, kena pelanggaran dia. Kalau misalkan jatuh sampai 3 kena dam, ya. Kemudian di sini wa ghassul yadain mal mirfaqain, dan mencuci kedua tangan. Ya, kedua tangan. Ma'al mirfaqain. Al-yadain, ya, al-yadain itu kalau dimutlakkan al-yad dari ujung sampai bagian atas, bagian al-adud, yaitu lengan atas, ya, sampai bagian katif itu ketiak. Tapi kalau dia kita dalam bahasa Arab ini namanya al-kaffain. Ya, ini as-sa'id. Ya, ini namanya as-sa'id, yaitu bagian lengan bawah, kemudian ini al-adud, yaitu bagian lengan atas, ya. Nah, ini yang kita wajib dari yadain, ya, dari kedua tangan sampai mirfaqain. Ya, kalau disebutkan seperti ini berarti tidak semuanya, ya, karena ma'al mirfaqain sampai bagian siku berarti dari bawah sampai ke bagian siku. Jadi sikunya masuk. Ya, dan wajib dia harus membasuh atau mencuci semua bagian dari tangan ujung sampai siku itu. Meskipun ini tangannya sudah basah, dia tadi kan awalnya berwudu, menciduk, kemudian membasuh kedua tangan. Ini sudah basah, dia bilang. Tidak perlu lagi hemat air. Dia mau langsung dari bagian lengan bawah ini. Maka kita katakan tidak sah, harus dari bawah, ya, semuanya. Karena yang ini wajib sekarang. Kalau yang pertama tadi
dia ambil air untuk membasuh kedua tangannya saja itu sunnah ya. Kalau ini sekarang wajib, maka apa? Maka dia harus basuh dari bawah ya sampai ke siku ya, sampai ke siku. Meskipun para ulama Syafi'iyah itu berselisih apakah yang utama itu dari bagian tangan jari jemari sampai ke siku atau dibalik, siku ke bawah ya. Nah, itu ada perselisihan. Yang manapun yang dia lakukan, yang penting apa? Yang penting dia lakukan yang wajib ya. Yang penting dia lakukan yang wajib. Yang wajib itu tangan dari jari jemari sampai siku. Dilebihkan sedikit ya. Jadi sikunya terkena, kemudian dilebihkan sedikit. Karena ada kaidah mengatakan ma la itumul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang dia tidak sempurna kewajiban kecuali dengan melakukan sesuatu wasilah, sesuatu perantara, maka perantara itu menjadi wajib hukumnya. Ya, perantara menjadi wajib hukumnya. Kita misalkan mau berwudu. Tapi apa? Tapi kita tidak bisa menggunakan air kecuali dengan kita panaskan karena dingin. Maka memanaskan air jadi wajib hukumnya kalau kita mampu, ya. Bismillah. Ya, jadi disebutkan kaidahnya seperti itu. Jadi dilebihkan sedikit. Karena apa? Karena dia wasilah untuk mengerjakan yang wajib. Kita tidak bisa memastikan yang siku itu sudah terkena semua air kecuali dengan dilebihkan sedikit. Ya, maka melebihkan sedikit ini hukumnya jadi wajib juga. Ya. Sampai pun kalau dia punya bulu tangan yang lebat, ya, wajib dia basuh semuanya sampai ke kulit-kulit tangannya, ya. Kita lanjutkan. Wa mashu ba'dir ra's, dan membasuh sebagian rambut, sebagian kepala, sebagian rambut, ya. Selagi dia, kalau dia ada rambutnya berarti rambutnya, ya. Tidak mesti dia harus menyela-nyela sampai ke kulit kepala, tidak, ya. Bagian di kepala meskipun dia tidak punya rambut atau ada rambutnya tebal, maka yang penting dia sebagian dari kepalanya ada yang terkena atau rambutnya ada yang terkena. Ya, dikatakan sebagian karena tidak semua. Kalau semuanya itu sunnah, kalau sebagiannya itu wajib. Ya, sebagian terkena sedikit saja, bagian depan, bagian kiri kanan, bagian belakang. Ya, ada orang misalkan berwudu, diambil air wudunya, kemudian dia pakai di kiri kanannya saja, sah wudunya, ya, sah wudunya. Tapi diketawakan orang kalau seperti itu nantinya. Ya, tetapi yang dijadikan atau yang menggugurkan kewajiban adalah kalau dia membasuh rambut yang masih fi haddir ras, masih batasan kepala. Batasan kepala itu patokannya dia apa? Dia bagian depan diturunkan ke depan, bagian kiri kanan diturunkan ke kiri kanan. Rambutnya diturunkan maksudnya. Bagian belakang diturunkan ke bagian belakang juga. Jadi misalkan ada orang yang dia rambutnya panjang, laki atau perempuan, dia turunkan ke depan. Dia sudah keluar bagian dari kepala. Bagian kepala itu tempat tumbuh rambut itu, yang kiri kanan semuanya itu sampai belakang. Ya, itu sampai ke belakang. Ya, bagian tumbuh rambut. Ya, semuanya kelihatan, semuanya orang ada bagian batasan akhir tumbuhnya rambut itu kan ada. Ya. Bagian depan ada, bagian belakang ada, kiri kanan ada. Kalau dia diturunkan seperti ini, ya, dia di luar berarti ini yang ujung ini bagian luar sudah. Ini sudah bagian luar. Berarti kalau dia membasuhi bagian luar ini tidak sah. Atau ada wanita panjang rambutnya dari belakang, ya, dia sampai ke depan sini, dia basuh. Kenapa dia tidak mau sampai kena ini? Sudah ini misalkan sudah habis kerimbat atau habis sisiran, tidak mau rusak rambutnya, dia gunakan sedikit aja. Maka tidak sah, ya, pahami ini. Maka tidak sah. Dia harus bagian kepala yang di batasan tumbuhnya rambut. Jadi dia boleh seperti ini, ya, bagian depan sini atau bagian belakang, yang penting terkena sebagian rambut. Kemudian kalau dia pakai imamah atau pakai jilbab, ya, boleh tidak dia basuh
di atas jilbabnya atau di atas imamahnya tanpa terkena sedikit pun kepala dan rambutnya atau rambutnya saja, maka kita katakan tidak sah. Dalam mazhab Syafi'i dia harus terkena sebagian dari kepala atau rambut, harus ya, bagian depan, belakang atau tengah sama saja. Yang penting sebagian dari rambut atau kepala ada yang terkena. Ya. Kemudian disebutkan di sini wa ghuslu rijlain ma'al ka'bain, dan mencuci mencuci kaki sampai mata kaki, ya. Mata kaki itu yang dia semua tahu ya, mata kaki ya, yaitu mata kaki yang alhamdulillah mata kaki antara urufnya fuqaha dengan uruf bahasa kita sama. Ya. Tidak perlu dijelaskan lagi. Jadi apa? Jadi mencuci kaki. Ya, kaki itu berarti dari jari jemari sampai dia naik, ya, tumit, kemudian ke atas sampai ke mata kaki. Mata kaki harus terkena semuanya, dilebihkan sedikit agar dia yakin kena semua bagian mata kaki. Ya, sama kaidahnya dengan yang masalah siku tadi, yang dia sesuatu yang tidak bisa terpenuhi kewajiban kecuali dengan melakukan sesuatu wasilah, maka pak wasilah jadi wajib juga. Ya. Sampai pun kalau dia punya bulu kaki yang lebat, itu bagian dari itu semuanya selama masih di kaki, maka wajib dibasuh semuanya dengan air, dibasahi semuanya dan air sampai airnya mengalir. Maksudnya harus kita gosel, ya, ambil air kemudian melewatkan. Ataupun ada kakinya 6, ya, tumbuh satu sebelah jempol misalkan, wajib, ya. Atau dia misalkan di kukunya ini, di kuku kaki atau kuku tangannya itu ada kotoran, ya, ada kotoran, maka dia hilangkan kotoran semampunya yang bisa dia hilangkan, ya, karena air masuk ke dalam situ wajib hukumnya. Atau dia misalkan di kukunya ada cat atau di kulitnya ada cat, ada bekas lem misalkan, maka dia kalau tidak bisa masuk air ke dalam kulitnya maka harus dihilangkan, ya. Kalau ada benda yang menghalanginya berupa cat atau berupa berupa lem, itu wajib dihilangkan kalau tidak bisa masuk air. Berbeda kalau cuman athar, ya, cuman seperti bekas tinta itu cuman dia sekedar warna, meresap dia, tidak ada benda yang menghalangi, tidak ada batasan yang menghalangi air dengan kulit. Maka dia kalau dia menghalangi harus dihilangkan dulu, karena wajib air sampai ke kulit orang yang berwudu. Ini masalah ada dibahas masalah menggunakan khuf, itu nanti ada pembahasannya khuf. Kemudian yang terakhir yang wajib adalah at-tartib. Ya, tartib ala ma dzakarna, yaitu dia tertib. Tertib itu maksudnya adalah dia tidak mendahulukan anggota tubuh, anggota wudu yang kedua sebelum selesai yang pertama. Tidak mendahulukan anggota yang ketiga sebelum selesai yang pertama dan yang kedua. Ya, karena anggota wudu itu ada 4. Pertama wajah, kemudian kedua tangan sampai siku, kemudian kepala atau rambut sebagiannya, kemudian kedua kaki sampai mata kaki. 4 anggota wudu ini wajib tartib. Karena itu yang dilakukan Nabi SAW, dan Nabi SAW itu mentafsirkan Al-Quran. Ya, fi'lun Nabi SAW yufassirul Quran. Apa yang diamalkan Nabi itu menjelaskan maksud dari Al-Quranul Karim yang dia sifatnya mujmal atau belum ada penjelasan. Jadi disebutkan bahwasanya Nabi SAW tidak pernah berwudu kecuali dengan tertib seperti itu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mentertibkannya di Al-Quran, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ilas salati, kalau kalian bangkit untuk salat, faghsilu wujuhakum, wajah dulu, faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, dan kedua tanganmu sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, kemudian masah, yaitu basuh kepala kalian, ya, atau sebagian kepala kalian. Masuk padanya rambut kalau dia ada rambutnya. Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum
waghsilu arjulakum, dan cuci tangan kaki kalian ilal ka'bain, sampai ke mata kaki. Maka Allah menyebutkan secara tertib urutannya, ya, wajah, tangan, kepala, kemudian kaki, ya. Di situ disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala bahwasanya orang Arab itu kalau menyusun kalimat dia digabungkan antara yang sama dengan yang sama, ghasal dengan ghasal, mencuci dengan mencuci, tidak dipisah. Mencuci seperti di ayat tadi, ya, mencuci, kemudian membasuh, kemudian mencuci lagi, yaitu cuci wajah, cuci tangan, kemudian basuh kepala. Bedanya apa? Beda kalau mencuci itu, ya, itu air harus mengalir. Kalau ghuslun dalam bahasa Arab itu saylanul ma, airnya mengalir meskipun sedikit, ya, itu namanya ghuslun. Kalau apa? Mashun itu harus yakfi husulul balal, cukup ada basah meskipun airnya tidak mengalir, ya. Maka itu kalau kepala kita cukup masah, ya. Tapi kalau masah kita ambil air, kita percikkan, kita gunakan untuk tangan seperti ini, maka tidak sah, ya, karena itu mashun bukan ghuslun, ya. Harap difahami itu perbedaan yang jeli dalam bahasa Arab. Maka Imam Syafi'i mengatakan bahwasanya orang Arab itu tidak termasuk kebiasaan mereka memisahkan yang sama, atau memisahkan yang harusnya dijadikan sama. Tetapi kalau dipisahkan, ya, yang dia seharusnya sama, maksudnya dipisahkan itu ghuslun, mashun, ghuslun, ya. Cuci, basuh, cuci. Mestinya apa? Cuci, basuh, ya. Mestinya begitu. Ghusl, kemudian masah. Mestinya seperti itu. Tetapi apa kalau ada perubahan bentuk seperti di Al-Qur'an itu, maka apa ada tujuan yang diinginkan Allah, yaitu wajibnya tartib, ya. Wajibnya tartib. Nah, itu pembahasan kewajiban dalam berwudu. Kita cukupkan sampai di sini, ya. Selanjutnya ada pembahasan masalah sunan, yaitu yang disunnahkan dalam berwudu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.